pertama tuh saya skripnya dulu sih, karena menurut saya skrip itu memang Bible-nya dari sebuah film gitu. Skrip itu kayak gimana, and then yang mengerjakannya siapa, terus begitu karakternya memang menarik atau tidak, atau memang bisa saya stretch dari range acting yang pernah saya lakukan, karakter yang saya akan mainkan juga apakah punya karakteristik yang berbeda dan yang sama. Itu lebih kurangnya berdasarkan itu sih. Tantangannya tuh lebih ke karena karakternya tuh sangat naik turun gitu. Di ceritanya pun juga sangat jelas. Nanti saya takut spoiler gitu kalau misalnya saya lebih jauh. Cuma memang tantangannya banyak sekali, banyak. Maksudnya dari film horor lain. Iya, ya mungkin ya itu tadi yang ditekankan sama Mas Nugroho, saya lebih ke stigma perempuan itu, terus ditambah lagi bumbu-bumbu budaya Jawa itu yang menarik lah, karena ada unsur budaya itu. Menawarkan skrip Ratu Sihir ini, pas baca, terus karakter saya juga memerankan si Bana ini, saya tertarik dan biasanya saya harus jatuh cinta dulu sama karakter yang akan saya perankan gitu, dan saya excited untuk mengeksplor karakter di film Ratu Sihir ini gitu. Jadi kayak ya udah deh, oke, let's do it gitu. Karena temanya, ceritanya dan karakternya saya jadi waduh, kalau misalnya nggak saya ambil takut nyesel. Takut nyesel apalagi masuk terus kan. Apa? Kesempatan nggak datang 2 kali, dan gini, saya melihat, jadi saya dari dulu kerja sama Sugros dari zaman sebelum Sri Mulat sampai sekarang kemarin Sri Mulat itu komedi gitu, drama, cerita, drama keluarga gitu. Jadi ketika beliau akhirnya mendirikan Idean Pictures, Mas Sugros lebih eksplorasi terhadap genre. Ada Inang, ada Balada Siroy, Sri Mulat, full komedi, biopik. Terus kemarin Sleep Call gitu. Jadi saya tertarik dan tertantang kayak apalagi nih yang bakal Mas Sugros bikin gitu. Ketika mendapat kesempatan itu, satu kehormatan buat saya untuk ikut bekerja sama lagi dengan Idean Pictures, dengan Mas Sugros. Dan saya excited untuk mengeksplor karakter ini karena ceritanya sangat menarik. Ceritanya bagus, temanya bagus. Untuk persiapannya paling selain fisik, pasti mental sih. Karena saya emang dari kecil agak-agak untuk hal-hal yang berbau mistis tuh agak-agak takut gitu, menghindari lah gitu. Jadi kayaknya kalau syuting film Ratu Sihir selain fisik, kalau saya dengar cerita teman-teman yang sering main film genre horor kan biasanya fisik kan yang paling suka ditempa kan, sama mental gitu. Kalau saya sih mungkin beda dengan teman-teman aktor yang lain ya, saya approach-nya mungkin nggak nonton, saya sangat mengurangi untuk nonton. Kalau misalnya mau syuting tuh kayak referensi film saya jarang untuk mau nonton karena saya takut kebawa. Jadi saya membedah sendiri. Kebetulan ada acting coach namanya Mas Lukman Rosadi yang pernah coaching saya di Sri Mulat sama teman-teman Sri Mulat. Jadi saya percaya sama beliau, saya percaya sama skrip, percaya sama Mas Sugros dengan informasi-informasi yang tiap hari input yang masuk buat karakter saya, itu aja cukup sih. Tapi kalau untuk nonton referensi, dari dulu saya sangat menghindari, takut kebawa. Sebenarnya aku nggak bisa spill banyak ya, karena ini mau kita spill. Tadi yang bisa disampaikan kayaknya cuma emang Putih itu di sini sebagai super misterius yang akan disukai banyak orang. Tetap berbeda karena sebenarnya aku pribadi itu orang yang penakut buat nonton film horor. Jadi kalau ditawarin film horor, aku tuh sebenarnya agak sulit mengiyakan sebenarnya. Tapi kenapa aku tertarik di Ratu Sihir ini? Karena tadi aku bilang ide itu tuh aku melihat dia selalu fresh menjaga ceritanya, selalu level up. Dan pas aku baca skrip si Ratu Sihir ini juga jalan ceritanya kompleks, nggak bisa ketebak, dengan cerita yang kuat banget dan pesan yang kuat banget. Nanti kalian akan bisa nonton. Jadi sesuatu yang berbeda, fresh dan tetap bersoal banget. Dan perbedaan yang satu sama drama pasti akan berbeda jauh, tapi di horor ini tetap akan kebijakan yang kuat. Kita masih masuk ke tahap preparation di dari
lumayan well prepared banget. Dan ini aku bersyukur banget ketemu Mas Rosa nih sebagai coach di sini. Jadi aku diajarin banyak banget sama Mas Rosa. Aku rasa kayak belajar acting lagi dari nol gitu, karena Mas Rosa ini tuh banyak banget pembelajaran tentang dia. Jadi aku merasa disiapkan banget untuk pembentukan karakter sebagai Putih gitu, benar-benar sedetail mungkin sama dia, kayak dari gestur Putih terus sampai ke vokalnya Putih, bahkan sampai nafasnya pun tuh dia benar-benar presisi banget untuk membentuk karakter seperti itu. Pastinya banyak sekali perbedaan, ini kan pengalaman pertama aku juga kebetulan. Terima kasih banget untuk coach actingnya Mas Rosa yang ngajarin bener-bener ilmunya juga, gimana teknisnya, dan itu sebuah pengalaman yang berharga ya. Ditambah ada keluarga baru di sini bersama cast Melati Sihir, ada Mas Fajar juga sama Bisa, dan gak sabar sih untuk menjalani syutingnya nanti. Pastinya sih film pertama horor dan bersama IDN Pictures yang adalah keluargaku juga di sini sebagai talent dari IDN, dan aku benar-benar nggak sabar untuk menabung pengalaman lebih banyak lagi, meraih mimpi-mimpi yang ada, dan semoga film kita sukses.